Para jemaah sekalian, khalaqa usbu'iyah yang semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur keagungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan, kita limpahkan, kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Sayyiduna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beserta para sahabat, sehingga sampai kepada kita saat ini selaku umatnya, yang semoga zaza yaumal qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita semua bisa berjumpa kembali di pengajian rutin setiap malam Kamis. Semoga kita semua diberikan oleh Allah keistiqomahan sehingga bisa menuntut ilmu hingga sampai tutup usia kita. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullah ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Yang artinya bahwa Allah telah menghendaki bagi kita semua keentengan, kegampangan, dan Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Tabiat manusia sesungguhnya lemah. Makanya dari awal kita dilahirkan hingga sampai kita ke penghujung usia yakni kematian, tentu tidak bisa, tidak mampu untuk mengurus hidup kita sendiri. Artinya selalu butuh bantuan daripada orang lain. Dilahirkan bantuan orang lain. Mati pun kita membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mampu menghadapi hiruk pikuk dunia dengan keadaan individual, karena kita makhluk berkelompok. Makanya penting bagi kita seorang muslim harus menteladani sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa melemeskan perilakunya terhadap siapapun, berlaku lemah lembut ucapan maupun tingkah. Ya. Agar apa? Ya agar di dalam kelemahan kita bisa dimudahkan oleh Allah. Jangan sampai sudah kita dalam keadaan lemah tapi masih merasa kuat dengan diri kita. Padahal kita tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Dari beras kita mengandalkan petani kan. Dari sayuran kita mengandalkan petani.
itu bukti bahwa kita dalam keadaan lemah. Makanya berkaitan. Hidup itu berkaitan satu sama lain, kita harus saling membantu. Dan harus saling memerlukan apa yang dibutuhkan. Insya Allah mengarungi kehidupan pun dalam keadaan nyaman. Tapi sebaliknya, kalau sudah merasa kuat dengan kemampuan diri, sombong, takabur, dijauhi oleh manusia. Meskipun mempunyai harta dan badan yang kuat perkasa, tidak akan menyelamatkan dirinya dalam menaungi kehidupan. Karena itu tadi, kurangnya akan bergaul dengan manusia, kurangnya akan berbuat baik terhadap manusia. Makanya harus kita di dalam lingkungan bermasyarakat seyogianya harus berperilaku baik, bersikap yang layaknya pantas dilihat oleh orang lain. Para jamaah sekalian, melanjutkan hanca yang kemarin, maqalah yang keempat. Berarti sekarang maqalah yang kelima. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulihim biddarain. An Ali radhiyallahu anhu, inna min ni'amid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna min sugli yakfikal ta'atu suglan wa inna minal ibarat yakfikal mautu ibratan. Baca artinya, Mas. Sesungguhnya betapa banyak nikmat di dunia ini, tetapi cukuplah Islam itu menjadi nikmat yang paling besar. Sesungguhnya banyak kesibukan, tetapi jadikanlah taat itu menjadi kesibukan yang utama. Sesungguhnya banyak yang dapat diambil teladan dalam hidup ini, tetapi mati adalah ibarat dan contoh yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali, pernah pakai Sayyidinanya karena Ali adalah salah satu khalifah pengganti daripada Utsman ibnu Affan. An Ali radhiyallahu anhu, mugia mikarido sofa Allah anhu ka Ali. Apa julukannya Ali? Karamallahu wajhah. Allah memuliakan karena wajahnya Sayyidina Ali. Karena apa? Sepele sebetulnya. Karena semasa hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya. Ya. Makanya dimuliakan ke Allah wajahnya. Ya. Bayangkan, kemaluannya sendiri pun tidak dilihat. Bagaimana beliau mau maksiat akan matanya, akan wajahnya, makanya mulia. Sama, namun hayang terlepas hijab daripada mata kita, nya ulah loba maksiat tina matana, nah terbuka hijabna. Terus apa ketika mata kita sudah terbuka hijabna? Maaf tuh jurig anu dihareupeun iman apa muhasin katampuan tah. Contohna. Namun geus terbuka hijabna. Apa kata Sayyidina Ali? Inna min ni'amid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya dari nikmat-nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat, ya. Apabila kita membahas tentang nikmat, ya Allah jelas menggambarkan nikmatnya.
di dalam surat Al-Kahfi-nya, qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfad kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Why? Allahu a'lam. Etanya, apabila kita membahas nikmat Allah, apabila air laut dijadikan tinta untuk menulis seluruh nikmat Allah, maka air laut pun tidak mampu untuk menulis seberapa banyak nikmat Allah. Sebelum air laut habis, belum mampu menulis nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Bahkan apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka hitung sama sekali. Ya? Maka hitung. Kalkulator yang tercanggih di dunia pun tidak mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Makanya Allah tegas dina Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Cuman para jamaah jangan keliru. Apa itu nikmat? Nikmat itu adalah yang kita rasakan, yang ada di dalam tubuh kita. Nikmat. Nikmat dengan rezeki itu berbeda. Karena nikmat itu yang terasa oleh kita. Itu nikmat. Sedangkan rezeki itu yang kita miliki. Uang, motor, harta, mobil. Itu rezeki. Tapi nikmat, ini nikmat. Ini rezeki yang telah diberikan oleh Fa Muhsin. Dan ini saya nikmati. Nikmat. Tapi belum tentu ini jadi rezeki saya. Bisa jadi bahe kehadapnya. Jadi nikmat itu adalah yang kita rasakan saat ini. Ini nikmat dari Allah. Nikmat. Dan ketika kita bicara nikmat, nah, kadang manusia kebanyakan lupa akan nikmatnya. Lupa akan nikmat. Makanya di sini dijelaskan, sesungguhnya nikmat yang paling besar yang yakni Allah telah mengeluarkan dari tiada menjadi ada. Itulah nikmat yang paling besar yang nikmat yang mana kita tadinya tidak ada menjadi ada. Nikmat. Kadang maaf para jamaah, saya pernah bertemu dengan seseorang mengeluh, ya Pak, saya hirup teh susah wae, sengsara wae. Oh gitu. Terus gimana? Ya kayak gitu wae terus. Nggak ada nikmat-nikmatnya. Saya tanya, ente ngalibet pamajikan ente nikmat tuh? Pamajikan ente nikmat tuh? Oh nikmat, eta gini kan. Oh kadinya mah gitu kan. Lupa kadinya mah. Oh. Berbicara susah, tapi ketika merasakan nikmat lupa. Padahal sesungguhnya ya, kita bernapas yang paling enteng yang Allah berikan kepada kita, napas.
sadar, kita nggak sadar bahwa kita diberikan kenikmatan bernapas itu kita nggak sadar. Allah yang satu ini nikmat para jamaah. Rasakan kenikmatan. Komodi bari jeung sampurnami lapasna. Nah itu. Nikmat ya teh sebetulnya. Wa akhrajahu min dhulumatil kufri ila nuril Islam. Dan nikmat yang paling luar biasa yang kedua yakni adalah Islam. Nah, itu nikmat. Komplit nikmat yang kita rasakan saat ini para jamaah. Ya. Sangat komplit sekali. Makanya lamun dikajinya secara jadi nikmat itu terbagi 3 kategori. Pertama adalah kufur. Kufur nikmat. Yang kedua takabur. Yang terakhir, yang ketiga adalah terombang-ambing. Yang pertama, kufur nikmat. Kufur itu adalah menolak akan nikmat. Kadang kita diberikan keluasan nikmat. Justru keluasan nikmat tersebut menjadi penghalang munculnya kufur nikmat. Ya. Jadi kita mempunyai nikmat yang banyak gunakan untuk maksiat sehingga menolak ridho Allah turun kepada kita. Nikmat. Kita diberikan oleh Allah jabatan, ya. Oleh Allah jabatan, tapi dipergunakan jabatan tersebut dengan tidak amanah, itu sombong nikmat. 3. Terombang-ambing dengan nikmat. Kadang yang kita nikmat itu hanya kenikmatan, ya. Tapi kepedihan yang kita itu bukan kenikmatan. Padahal Allah memberikan tidak hanya berupa ketidakenakan, tapi nah, contoh kita diberikan sakit oleh Allah. Kadang itu pada diri kita. Padahal itu nikmat untuk kita. Kenapa? Kadang kita kerja itu lupa waktu. Dan Allah memberikan sakit satu momen kita untuk istirahat. Yang pertama. Dan yang kedua, sakitnya dekat kepada Allah. Itu sebetulnya nikmat. Tapi kadang kita berbalik. Menyalahkan makna daripada ketidakenakan tersebut. Apa yang gugurutu, jengkel, aral. Padahal itu pun nikmat dari Allah. Segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita dari Allah. Mau bagus ataupun tidak. Ya. Karena menurunkan sesuatu apabila tidak ada pilihan yang terbaik. Semuanya
mau berpikir, bertafakur. Ya. Makanya syukur nikmat itu wajib. Dengan selalu ingat kepada Allah, eta salah satu kunci syukur yang paling utama. Tidak lepas ingat kepada Allah. Mau dalam keadaan kondisi apapun, ingat terus kepada Allah. Masuk dan keluarnya nafas kita. Karena nafas pun itu adalah nikmat yang sangat berikan kepada kita. Allah. Mangkana ana ngarokok kok jamaah. Ayo ngarokok. Asbak na deketkeun atuh dah. Jamaah ya, kula untuk sembarangan ngarokok ge eta asbak. Kieu ilmuna para jamaah. Samemeh rokok ieu diseungeut. Ulah main seungeut wae. Ya Allah, ya Syifa. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadznya sekarang sudah pandai dagang ya. Sudah pandai lelucon Pak. Allahu media sarana kita untuk berzikir. Mangkana kula lamun ngarokok di pabrik tara di WC. Asap ngarokok di WC. Karena bagi saya rokok ini asbab media saya untuk zikir. Karena tembakau ini dia bisa meluruskan hati dan pikiran kita. Bagi yang suka merokok. Mana kalau yang tidak suka? Ngomong geus ulah ngerokok teh beuki mah. Mangkana ajak saya mah rokok henteu haram. Henteu makruh, tapi mubah. Karena beuki. Nah. Tapi lamun teu beuki mah haram, teu meunang. Makruh. Tapi jak kula mah boleh, ya kula beuki soalnya. Jadi para jamaah samemeh ngarokok teh baca heula bismillahirrahmanirrahim. Eta ulah leupas we. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kade ulah poe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyot. Ngeunah soalnya ilmu itu. Kayak lah kumaha we lah. Orang habis bismillah we ke cukup. Bacakan. Share dulu. Share. Oke, ulah awas dari ini. Tah, ieu. Tah ieu para jamaah ieu. Anu kadua ieu. Wa inna minal sugli yakfika ta'atus suglan. Nah. Dan sesungguhnya kesibukan ya. Dan sesungguhnya kesibukan cukuplah taat sebagai kesibukan. Ya. Kadek jamaah ya. Di dalam kesibukan cukup taatlah sebagai kesibukan. Aya dina tanbihun muftarin. Ya. Kadang orang sibuk dengan apa para jamaah?
kadang kita sibuk dengan apa? Dengan urusan orang lain, bukan urusan kita sendiri, ya. Kadang kita sibuk dengan urusan, artinya kita sibuk membaca keburukan-keburukan orang lain. Makanya Dina Tanbih Muftahrin menyibukkan membaca aib diri sendiri itu lebih baik daripada menyibukkan membaca aib manusia. Nah, kadang manusia itu salah lebih condong banyak membaca aib orang lain daripada aib diri kita sendiri. Nah, kade eta. Terus bagaimana ketika kita menjadi orang yang korban atas fitnahan hasad orang lain? Maaf para jamaah, kita jangan pernah marah atau membalas dengan keburukan. Kita harus berterima kasih kepada orang yang telah menzalimi kita dengan cara memfitnah atau hasud terhadap kita. Karena apa? Karena beliau sibuk membaca keburukan kita. Bahkan tidak henti-hentinya beliau terus membaca-baca keburukan kita. Itu kan suatu kebanggaan bagi kita. Kita pun nggak tahu keburukan kita, tapi orang lain malah mengorek-ngorek keburukan kita. Jadi orang yang hasad itu ialah orang yang tidak sayang akan dirinya, melainkan dia atas perbuatannya, dia malah balik menguntungkan orang yang dihasudkan. Pahalanya diambil oleh orang yang dihasudkan, dosanya dia ambil, ya. Habis itu keburukan-keburukan orang yang dihasudkan dikorek-korek terusnya. Gitu. Tidak hentinya. Eta kan sebuah kebalikan gitu. Makanya cukuplah bagi kita taat sebagai kesibukan kita. Bahkan taat itu adalah panghebat-hebatna kesibukan. Terutama sibuk memikirkan keagungan Allah Ta'ala. Karena di dalam hikam disebutkan junubnya seseorang adalah ketika ia lupa akan Allah. Junubna batin seseorang ketika tapi junub qalbi lupa eling kepada Allah, itu junubnya. Karena junub lali terhadap Allah itu kecelakaan besar. Karena kita sudah lalai. Padahal kita hidup pun karena zat Allah. Kita tidak hidup para jamaah, kita mati. Ibarat pebegig orang-orangan. Justru kita bisa bernafas, bisa melihat, mendengar, berbicara, lah hidupkan kita, ya. Wa inna minal ibarati maut ibratan. Dan sesungguhnya cukuplah maut sebagai perumpamaan. Karena maut itu adalah nasihat yang paling bagus untuk manusia. Maut itu adalah lebih dekat daripada kita. Tidak ada kita dengan kematian. Apa contohnya? Tidur.